Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal muslimun, Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Malam ini kita sempurnakan ibadah siam kita dengan menunaikan qiyamul lail, sholat isya berjamaah yang nanti akan dilanjutkan dengan tarawih bersama. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpah tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwa Allah mensyariatkan bagi kita umat beriman, umat Islam untuk melaksanakan puasa semata-mata dalam rangka agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iman itu sangat fluktuatif. Satu sisi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman seseorang itu ada kalanya bisa menjadi kuat, semakin mengakar, semakin menancap di dalam hati sanubari kita, tetapi pada satu sisi juga bisa melemah karena sedang melaksanakan, mengikuti jejak syaitan, melaksanakan durhaka, tidak melaksanakan perintah Allah alias bermaksiat. Untuk itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, agar kita dapat terus berupaya menjaga keimanan kita, agar kita bisa menjauhi hal-hal yang bisa menghancurkan, menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi adalah ulama besar yang berasal dari Indonesia, dari Banten, yang menjadi imam besar Masjidil Haram, ulama yang menyusun lebih dari 115 kitab dalam bidang ilmu fikih, tauhid, ilmu kalam dan lain sebagainya. Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, dalam syarah Nasaihul Ibad itu menjelaskan bahwa ada 3 hal yang akan dapat menghancurkan keimanan kita, merusak keimanan kita, melempahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut adalah wa'amal muhlikatu fasyuhun syadid wa hawan muttaba wa ijabul mar'i binafsi. 3 hal ini akan bisa menurunkan level iman kita karena sedang
jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyuhun syadid. Yang pertama, iman seseorang akan menjadi lemah ketika di dalam hatinya dia senantiasa mengikuti sebuah sifat kekikiran yang sangat pelit, yang amat sangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bakhil itu akan jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan dekat dengan neraka. Al-bakhil ba'idun minan nas, karena merasa apa yang dimiliki adalah hak pribadi, padahal apa yang kita miliki sekarang ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu lahir tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Sekarang sudah bisa apa-apa, punya apa-apa. Lupa bahwa apa yang kita miliki adalah titipan dan kita manfaatkan hanya sementara. Maka ketika dalam hidup kita itu memiliki sifat bakhil, al-bakhil ba'idun minan nas, maka dia akan dijauhi oleh manusia, tidak punya teman, tidak punya kerabat, karena terlalu bakhil dan pelit. Bakhil juga akan jauh dari Allah, ba'idun minallah, dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa apa yang dimilikinya tidak datang dari Allah, tetapi merasa itu hasil karyanya sendiri, dan itu lupa bahwa semua yang dimiliki adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang bakhil qaribun minan nar, dia akan dekat dengan neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang senantiasa tidak mau melaksanakan perintah Allah, termasuk diantaranya orang bakhil akan sangat dekat dengan neraka. Dan penghuni-penghuni neraka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Wa ayyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Orang-orang penghuni neraka besok merasa kesakitan, butuh pertolongan, butuh bantuan, menjerit-jerit minta pertolongan. Pada saat itu diberikan pertolongan. Wa yastaghisu, ketika mereka minta pertolongan, kehausan minta dikasih air, yughasu, maka mereka akan dikasih pertolongan, dikasih air minum. Kal ghali, minumannya apa Bapak Ibu? Seperti minuman besi yang mendidih, timah yang mendidih, yashfil wujuh, begitu diminum maka akan menghancurkan wajah-wajah mereka. Inilah ganjaran balasan bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang merasa apa yang dimilikinya adalah miliknya sendiri, lupa bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu akan bisa menghancurkan iman kita. Yang kedua, wahawan muttaba', yang bisa menghancurkan iman kita, melemahkan iman kita adalah orang yang senantiasa menuruti hawa nafsu. Maka di antara fadilah, keutamaan, di antara hikmah Allah memberikan kewajiban kepada kita menunaikan ibadah puasa agar kita bisa menahan hawa nafsu. Nafsu tidak dibunuh, tidak dihilangkan, tetapi nafsu dikendalikan. Ketika nafsu dibunuh, maka tidak akan ada upaya kreasi untuk hal-hal kebaikan, dan itu bukan manusia, karena memang manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keinginan, tetapi ada dua macam: nafsul mutmainnah, nafsu yang mengajak
kepada kita menuju ke jalan kebaikan, dan ada namanya nafsu yang menghancurkan iman kita, yaitu hawa nafsu yang senantiasa merasa kurang dan kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dr. Jamaluddin Rahmat, seorang guru besar ilmu psikologi, menyampaikan hasil penelitiannya, akhir-akhir ini banyak masyarakat terjangkit dengan penyakit megalomania. Apa itu penyakit megalomania? Penyakit rakus, penyakit yang dalam dirinya tidak terbendung, merasa ingin memiliki harta benda dengan tidak ada kendali nafsunya. Punya satu pengen dua, punya sepeda motor pengen mobil, punya mobil pengen pesawat, dan seterusnya. Maka tidak akan ada yang bisa mengendalikan kecuali dengan kembali kepada jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nafsu ini terus diumbar, nafsu ini terus dituruti, maka tidak akan ada habisnya. Dan saat ini kita sedang digemparkan dengan suasana di mana ada beberapa orang-orang yang karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka merasa ingin dilihat oleh orang lain, merasa punya derajat yang tinggi, punya kelebihan daripada orang lain, tetapi akhirnya menghancurkan karir, keluarga, dan menjadi catatan bagi masyarakat kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hawa nafsu ini harus kita kendalikan, bukan dimatikan. Kalau dimatikan nafsu ini, manusia tidak akan bisa berfastabiqul khairat. Nafsu harus terus kita kendalikan agar kita memiliki keinginan untuk selalu melihat kepada kebaikan dan kebaikan. Ketika masalah ibadah, kita lihat orang yang ada di atas kita. Ketika melihat terkait dengan harta benda, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Alhamdulillah, kita bisa punya sepeda motor daripada tetangga kita yang hanya punya sepeda ontel, dan seterusnya. Ketika nafsu itu kita arahkan yang seperti itu, maka akan bisa terkendali. Tetapi dalam hal kebaikan, kalau tetangga kita bisa beramal soleh, berjamaah masjid dengan giat, ibadahnya tidak pernah lupa, mengapa saya tidak bisa? Ini adalah sebuah nafsu yang baik, yang itu akan membawa keselamatan dan kebahagiaan kita. Yang terakhir, yang dapat menghancurkan, melemahkan iman kita adalah wa'ijabul mar'i binafsih. Orang yang merasa membanggakan dirinya sendiri. Jadi ujub, tetapi dalam rangka merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Semua terjadi dan sukses karena dirinya sendiri. Yang lain merasa tidak ada harganya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Nawawi adalah ulama besar yang beliau waktunya habis untuk melayani umat dan masyarakat, maka beliau dalam hidupnya mendapatkan gelar ulama besar, dan ketika meninggalnya pun diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmunya, karena beliau orang-orang yang menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Maka ketika negara Arab Saudi melakukan pelebaran jalan besar, ada makam Imam Nawawi yang ingin dipindahkan, maka Allah menunjukkan keagungannya, menunjukkan kebesarannya, orang yang mulia di hadapan Allah. Apapun alat berat dikerahkan untuk memindahkan, maka tidak ada satupun alat berat itu yang mampu untuk bergerak, sehingga akhirnya pemerintah Arab Saudi merasa mengalah. Jalan itu tidak bisa lurus untuk pelebaran, tetapi harus berbelok karena ada satu tempat
yang karena kemuliaan hamba Allah di situ tidak bisa diganggu oleh siapapun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk itu marilah di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa manfaatkan waktu yang tinggal kurang dari 2/3 ini kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar. Nikmat surga Allah akan disiapkan, disediakan bagi orang-orang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah Allah. Apa itu kenikmatan surga? Mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata belum pernah melihatnya. Bagaimana indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, telinga, pendengaran belum pernah mendengarkan suara-suara merdu yang ada di surga Allah. Wala khatra ala qalbin bashar, dan nikmat surga Allah tidak pernah bisa terbayangkan dengan akal pikiran kita manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk itulah mari kita berusaha dalam suasana ibadah Ramadan ini terus kita ingat bahwa sifat bakhil, sifat mengejar hawa nafsu dan menyombongkan diri, membanggakan diri adalah 3 hal yang akan menghancurkan amal kita, akan melemahkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.